Saudara, kalau kita perhatikan banyak sekali potensi-potensi ya, yang kecil-kecil tetapi kalau dijumlahkan nilainya besar ya, berupa keterampilan talenta dari warga ya, di desa-desa ya, yang juga sekaligus memanfaatkan sumber daya lokal dan bersifat ramah lingkungan. Ya, misalnya limbah kayu atau hasil tanaman bambu, tanaman kayu dan lain-lain yang kemudian menghasilkan produk yang sangat potensial untuk masuk ke pasar. Tetapi biasanya ya butuh sedikit saja sentuhan, binaan atau bantuan jasa dari pihak terkait. Nah, ini penting ya buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya kewenangan misalnya di dinas koperasi, UKM, dinas industri kecil di kabupaten-kabupaten untuk lebih proaktif melihat potensi ini. Nah, sekarang saya ini sedang berencana untuk pergi ke sebuah desa di Kabupaten Bogor ya. Nama desanya Purwabakti, terletak di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Di sana saya dengar ada seorang atau satu rumah tangga pengrajin yang karyanya membuat produk-produk dari bambu. Saya melihat seninya sangat bagus. Nah, kita mau tahu lebih jauh talenta yang dimiliki oleh pengrajin ini dan sumber daya yang ada di daerah itu, serta apa yang jadi harapan dan tantangan pengrajin ini. Baik, ikuti perjalanan saya ke Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Saudara, saya sekarang berada di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Kita akan menuju, itu ada pemukiman di atas, di situ ada pengrajin bambu, kita akan ke sana. Ya. Ayo ikut. Saudara, saya sekarang berada di rumah seorang pengrajin bambu di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Lokasinya ya lumayan jauh, tetapi di sini alamnya luar biasa, sejuk, tenang, damai ya. Kita ini kampung ini berada di puncak bukit sebetulnya nih. Jadi kita melewati perjalanan yang cukup menantang tadi. Nah, saya sekarang berada di rumah seorang pengrajin namanya Pak Uning. Ya. Beliau ini lah yang menjadi pengrajin bambu di kampung ini atau di desa ini. Ya. Ini salah satu produk ini. Namanya bakul nasi ya, nanti ada tutupnya itu, jadi ini buat bakul nasi ya. Ini biasa, ini sarang lampu, ini sarungnya lampu buat di kafe, di hotel ya. Nah, ini dengan beberapa motif ya. Ini ada tas, ini ada gelas, gelas, nah, cangkir. Nah, ini tampah ya, tampah atau nampan. Ini ukurannya yang agak besar ya, diameternya kira-kira 75 ini iya. Ya. Ada beberapa ini. Nah,
Ini ada dengan motifnya di dalam, ya, motifnya di dalam. Nah, ini yang motif jarang-jarang, motif cantik, ya. Nah, inilah hasil kerajinan bambu Pak Uning di Desa Purwabakti, Pamijahan, ya. Nah, kita kenalan sama Pak Uning dan ngobrol-ngobrol. Itu Pak Uning. Assalamualaikum Pak Uning. Waalaikumsalam. Pak Uning, Ya, sudah berapa lama ini mulai mengerjakan kerajinan bambu ini Pak Uning? alhamdulillah udah agak cukup lama ya Pak. Mulai dari tahun 2012 sampai sekarang gitu ya. Oh, udah hampir 9 tahun ya. 9 tahun. Ini hobi saya gitu. Tadinya hobi saya membuat dari bambu gitu, alat-alat dari bambu. Saya hobi tadinya Pak. Oh, belajar dari orang lain atau ini sendiri aja? Saya belajar sendiri ya, otodidak gitu. Saya cuma lihat contoh aja Pak. Melihat contoh, misalkan alat ini harus gimana gitu. Saya dicontoh sama saya gitu. Saya baru bikin gitu. Contohnya barangnya langsung? Iya, barang gitu ya? langsung gitu enggak. Sekarang udah mulai lihat dari gambar-gambar juga nggak? Udah. Saya jarang gitu ya. Iya. Cuma saya di feeling saya aja, bikin ini gitu. Gimana caranya biar bagus gitu kan. Iya. Oh. Ini ya untuk lampu ya? Itu untuk lampion gantung ya. Lampion gantung, betul, lampion betul, gantung. Ya. Lihat ada tudung saji, Ya, apa namanya ini, tudung ya? Iya, tutup saji. Buat tutup ini ya gitu ya? Iya, buat tutup iya. saji. Terus saya lihat ini ada tas kecil ya. Ini kayaknya topi koboi ini ya. Topi koboi dari bambu, luar biasa ini. Terus kalau bambu di sini Pak Uning ada berapa macam di sekitar kampung? Kalau di kampung saya ya 6 macam ya. Oh, ada cuma 6 macam gitu. Ada bambu betung, bambu gomong, bambu mayan, ada bambu hitam, ada juga bambu biasa gitu. Nah, kalau yang dipakai buat ini bambu apa? Itu bambu biasa Pak. Bambu biasa. Bambu biasa, bambu suka dipakai ikatan aja gitu. Oke. Itu kan dia agak alot gitu kan, nggak getas gitu. Oh, karena dia alot, lebih lentur gitu kan. Kalau yang bambu hitam itu? Bambu hitam itu saya paling diambilnya kulitnya aja Pak, buat ngewarna aja gitu. Oh, dipakai buat motif ya? Buat motif itu. Buat motif ya. Oh iya, ini kreatif ini. Kalau ini jenis bambu apa ini Pak? Itu bambu biasa ya. Kalau yang ini bambu buluh namanya. Oh, ini beda? Beda. Itu kan itu tebel dia. Oh iya. Tebel. Terus warnanya kalau yang ini makin lama makin mengkilat Pak. Kalau yang mana? Yang ini yang itu. Ini makin lama makin mengkilat ya. Buluh. Yang buluh ya. Itu asli, itu nggak dipernis yang gitu. Ini asli. Saya ya? bikin asli. Oh, dia mengkilat sendiri alami ya. Mengkilat sendiri. Iya. Alat yang dipakai apa aja Pak Uning? Ya kalau di sini ya cuma sederhana, saya bikin ini alat paling pakai pisau gitu, pisau kayak pisau gini kan Pak. Oh gitu aja. Ini pisau raut sama golok, gergaji. Paling saya bantu gunting gini gitu. Oh iya. Itu aja alatnya ya? Ini aja alatnya. Yang dari listrik belum ada? Belum, saya belum punya Pak. Buat penghalus itu dari listrik itu, belum begitu buat ini belum ada ya? Belum ada itu. Jadi motong gergaji biasa? Gergaji biasa aja. Manual ya? Makanya kurang begitu rapi lah. Iya. Tapi kayaknya bisa dibikin lebih rapi lagi nih ya? Iya. Apalagi kalau dapat alat yang listrik gitu kan, yang bisa lebih halus. Tinggal nanti bikin kayak kalau di sini bikin ikatannya rapi kan, jaraknya sama. Iya. Jadi ada berapa macam yang pernah dibikin Pak Uning? Saya udah banyak ya. Saya lihat ada tas, keranjang. Kayak tas, keranjang, terus ya tampah. Tampah ya. Itu sama lampion duduk, lampion gantung, sama bikin angklung. Angklung juga itu angklung hiasan aja gitu ya.
Kayak gazebo itu bikin saung saya. Oh ya. Alhamdulillah bikin, Pak, suka ada gitu yang pesan ya. Gazebo ya. Terus tutup saji gitu, yang ukurannya gimana yang minta saya gitu. Kalau mintanya besar ya dibikin besar gitu. Ya. Terus belajar beberapa motif ini dari mana Pak Uning? Itu kan ada beberapa motif ini kan? Itu saya feeling saya sendiri aja Pak. Oh gitu. Misal luar biasa. Kayak seperti kita nganyam kan cuma kayak ini nih, seperti kayak ini kan. Ini motif memang udah banyak gitu. Udah banyak yang pakai gitu kan. Yeah. Cuma saya kata saya ditampah biar agak bagus gitu kan. Yeah. Jadi kita nyontoh aja gitu. Iya. Nah, ini motif cantik nih. Batik anyaman bambu. Jadi motifnya ada di dalam. Yang khusus dibikin untuk bakul buah udah ada pernah belum? Saya belum pernah ya. Iya. Itu belum diikat Pak. Gimana caranya supaya misal lingkarannya rapi gitu? Gimana itu caranya Pak Uning? Kan kalau ini ada ininya nih Pak. Kalau yang keras nih. Seperti ini harusnya dipres gitu kan. Kalau punya presan kita enak gitu kan. Oh iya. Jadi kelilingnya itu rata semua. Oh pakai dibantu alat pres. Iya, dibantu alat pres itu. Ini kalau buat ke gelangnya ini bambu apa pakainya? Bambu hitam itu. Ini bambu hitam ya? Iya. Saya kalau ada yang pesan gimana permintaan maksud saya gitu kan. Ini bagus kok motifnya jadinya kan. Iya. Jadi buat gelangnya ini bikin yang dari bambu hitam. Iya. Tapi ini bisa dibikin lebih tebal kalau umpamanya dipesan lebih tebal bisa ya Pak Uning ya? Bisa. Kan supaya kelihatan kokoh, bikin tebal gitu ya. Iya. Nah, nanti ya dipres. Ratanya rapi kan. Keren ini. Nah, kalau ini satu ini selesainya berapa? 1 hari, 2 hari? Itu 2 hari, Pak. 2 hari ya. Oh ya. Kalau ini lebih gampang ya? Ini lebih gampang. Kalau misalkan kita udah sehari-hari kita bikin ginian, lebih cepat juga gitu. Iya. Ikut pelatihan belum pernah Pak Uning? Saya belum pernah Pak. Oh belum pernah. Anaknya udah ada yang bisa belum? Ada 1 cuma dia kerja. Oh kerja di tempat yang lain laki, ya? Iya. Tapi udah bisa itu juga? Di Bogor, alhamdulillah Pak. Yang apa aja yang udah bisa anaknya? Paling yang gini aja, yang agak mudah-mudah aja. Kalau yang kayak yang begini-gini mah dia nggak apa, jadi orangnya keselan gitu. Oh, yang nggak sabar ya? Nggak sabaran gitu. Kalau yang 3 orang lagi yang katanya udah bisa juga itu dari mana? Yang ini teman-teman saya itu. Teman-teman saya. Itu udah bisa apa aja? Saya arahin semua, udah mulai gitu. Paling yang udah lancar ini yang begini semua kali. Kan kita bikin apa, cari bambunya yang nggak asal juga gitu kan. Iya. Kualitasnya yang bagus, tuanya sedang gitu. Yang buat ini biasanya apa? Itu bambu hitam. Ada gimana yang pesen Pak? Oh, ada bambu gomong juga gitu. Ini bambu hitam? Bambu hitam itu. Oh, ini bukan dicat ya? Enggak, itu asli. Asli? Kok bisa jadi hitam dia? Iya, emang dari sononya udah hitam gitu. Bukannya hijau dia pas Enggak Pak, itu dari muda juga udah hitam dia. Oh gitu? Masih banyak gak bambu hitam ini? Alhamdulillah Pak. Oh, kan ini kan biasa dikombinasi orang ya, bambu hitam sama bambu putih ya? Iya. Nanti kan bisa kombinasi. Iya. Ini bambu hitam juga ya? Iya, itu bambu hitam. Ini pakai benang apa? Benang gujir biasa aja Pak itu mah. Bukan kualitas yang bagus gitu kan. Itu masih biasa aja. Iya. Udah 2 tahun saya ini bikin. Udah bikinnya 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Jadi bambu kalau udah umur 6 tahun udah bagus deh ya? Ini aja bambu hitam kan, ini campur gitu. Dia ada plat begini hitam ada. Saya nanam yang begini sengaja. Oh gitu? Iya. Itu asli Pak, bukan corakan itu. Jadi dia tuh yang belang-belang gitu? Belang-belang. Ada cuma juga. itu nanamnya agak susah yang begini. Iya. Saya juga cuma punya berapa rumpun gitu. Ada 2, 3 kalau nggak salah.
Itu asli dari rotan sama bambu hitam juga Pak itu. Oh ya, kombinasi rotan sama bambu hitam ya. Cuma itu keras Pak. Keras ya. Nggak lentur. Nggak apa-apa dicoba kan. Saya itu cuma percobaan gitu. Bagus pun. Ayo itu Pak Uning mau coba terus kan? Iya. Kalau ada yang pesan saya baru bikin. Iya. Iya. Nah. Ini barasih gitu. Ini Bapak RW nih. Oh Pak RW, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak RW. Termuda. Iya termuda dia. Ini Pak RW ini. Ini Pak RW-nya Pak Uning ini Pak kan? RW saya ini. Di mana rumah Pak RW? Di atas Pak. Di atas lagi. Berapa warga Pak RW di sini? Berapa kakak? Berapa jiwa? Sekitar 150 kakak Pak. 150 kakak? Iya. Sekitar 600 jiwa dong. Sampai 500 lah. 500. Semua itu menetap di sini yang 500 itu. Dia menetap di sini. Yang menetap di sini ya. Yang bukan pulang sekali seminggu atau sekali sebulan bukan ya? Bukan. Apa sehari-hari apa Pak RW kegiatannya? Paling ke kebun Pak. Bertani. Apa isinya? Paling Kayak pohon gitu. alat-alatan. Oh, Bertani sambil dagang gitu. dagang juga ya. Iya. Jadi berapa 90% di sini tani ya? Tani. 80% Pak. 60% ada ya. 80. Iya. Bambu gede ada? Ada. Itu Ada bambu, kan? Kan ada kan? bambu mayan Nah, namanya. coba juga itu Pak, buat ininya kayak buat Itu teko. saya mau bikin Pak. Buat tekonya sama bikin tutupnya yang Iya. ini. Nanti tutupnya bisa dari kayu bisa juga sih. Bisa. Oh iya, yang segede itu tuh. Itu Nih, bambu apa namanya sini Pak? Ini mayan. Mayan ya? Ini saya rencananya mau bikin Pak. Cuma alatnya masih kurang gitu kan. Iya, iya. Kita ngalusinnya lama. Ini gitu. ngalusin pakai apa? Amplas? Nah, harusnya pakai amplas. Oh, Dia supaya rata bulatnya betul, rata iya. gitu. Ini rotan dan bambu ya Pak? Iya, rotan dan bambu. Yang halus ini rotan kan ya? Bagus ini nih. Itu yang bambu semua juga bikin Pak. Yang ini kayak gini? Yang jarang ini? Iya. Model jarang tapi bambu semua ya? Iya. Ini kan kayak seperti ini kan, ini bambu semua nih. Oh ini iya betul, ini bambu bambu semua ya? Iya, iya. Kalau ini ini berapa lama ngerjain? Itu sehari lah. Bisa sehari juga ya? Sehari. Dia dibikin ininya dulu ya, baru Iya, habis itu dia dibikin lurus dulu, nanti Bikin kayak gitu dulu ya? Iya. habis itu baru digulung ya? Itu juga ada yang modelnya banyak Pak. Ada yang kerucut, ada yang segitiga, Oh ya, ada juga. oh iya iya iya. Cuman Paling Pak, saya bikin Pak gini Uning. nih Oh, dulu ini nih. dia. Ini agak masih emang Ya. gagal juga gitu Iya kan. iya iya. Nggak begitu bukan apa ya, Tapi nggak idenya udah bagus lah. bagus ini Pak Uning. Ya. Kalau Saya alhamdulillah udah banyak nih yang keluar yang begini. Oh, udah banyak yang ini. ada yang bulat, Iya. ada yang segitiga gini, ada yang kerucut bulat kecil ke atas. Juga ada Pak. Iya. Ini kayak ini nih tamiang nih Pak. Oh iya iya. Itu pakai angklung. Yang Itu buat- suaranya nyaring itu Pak. Iya. Kalau bambu yang tipis itu. Yang buat bikin suling, Iya, suling, angklung. angklung. Kalau ngerjain ini bangku yang bagus rapi gitu, berapa lama Pak Uning? Satu set itu paling 4 hari ya. Satu set. Satu set itu. Sudah dengan motif dinding itu? Heeh. Sudah dengan motif kayak gini misalnya? Motif kayak gitu. Satu set itu kan yang Ya, panjang satu, Ini yang sepanjang satu, yang pendek dua, Pendek sama dua. ininya mejanya. meja, iya. Lebih banyak mana bikin selama ini, yang bangku atau yang ini, yang alat-alat? Paling alat-alat ini aja nih, yang kayak lampu gini, lampion gitu. Lebih banyak itu ya. Nah sekali-sekali Kalau ngerjain itu bangku sama bikin gazebo. iya. Ini mudah-mudahan ya jadi gazebo juga, bukan gazebo ya, bikin rumah tapi dari bambu Oh semua. di mana itu? Masih daerah sini Pak. Oh ya. Masih daerah sini. Jadi rencana Pak Uning apa? Dengan kemampuan, dengan kepandaian ini, rencana bagaimana? Saya kepengennya ya ke depannya bisa untuk mengajak keluarga saya Nah, gitu kan. itu. Untuk beraktivitas ya buat kesehariannya gitu iya. kan. Jadi tambahan ekonomi ya Bu. Iya. Tambahan ekonomi gitu. Kepengen saya gitu Pak ke depan. Di kecamatan ada tempat yang dipakai untuk pelatihan nggak?
Di sono nggak ada Nggak ada kayaknya. ya. Emang sih saya juga pengen gitu. Kalau ada pelatihan saya pengen ngikut lagi gitu kan, biar kita apa cari wawasan itu Iya. yang lebih luas, Pak. Tapi kalau sudah punya kemampuan otodidak begini itu lebih gampang, Pak. Ini Iya. kalau dapat ilmu dikit aja, wah bisa keren kan? Gampang langsung nempel. Iya, Iya. kan tinggal soal teknis saja kan. Nah, Iya. oh ini Pak, ini gini, kalau gitu ini bahannya harus cari lagi yang begini, yang ini perhatikan ketebalannya, ini. Nah. Memang yang sulit itu saya di sini ya buat memasarkannya saya nggak tahu gitu. Nah Harus ini kemana gitu itu kan dia. kita. Pertama memang dulu kemampuan Pak Uning memproduksi dulu jumlah maupun kualitas nanti. Iya. Masar nanti ini suruh kerjasama sama ini nih. Iya. Si Bang Abrar ini. Oke, ya. siap. Saya ditawarin ya waktu itu pelatihan emang Nah, cuma bukan orang apa? Bukan orang Pemda gitu. oh iya. Jadi swasta itu. Saya suruh bikin box dari rotan Ya. yang gimana ya? Ada di Oh, sini yang kalau nggak buat salah. ke Cina itu Pak ya? Iya, Oh, seperti ini, Pak. nah iya ini udah bikinan Itu contoh. Saya contoh bikin ya. masih ngeleot gitu kan, masih belum apa ya? Ini rotan ya. Belum sempurna. Iya, itu rotan. Oh, Cuma dia mintanya tenaga aja. Oh. Kalau itunya dari sono bahannya. oh. Oh, jadi kita Oh, dia mau dibayar Iya, upah tenaganya tenaga aja, aja. minta tenaganya aja. Cuma di Ngerjain. sini saya susah nyari pengrajinnya gitu. Jadi Oh. masih kurang gitu kan. Oke. Waktu itu pelatihan waktu itu. Itu buat keluar itu. Iya iya iya. Ini juga yang kayak gini. Ah. Ini belum apa-apa. Ini saya bikinan saya sendiri, Pak. Oh, yang ini yang bikinan Pak Ini sendiri saya ya? cuma nyontoh ya, bukan arahan itu. Iya, Saya iya. nyontoh di rumah gitu. Hmm. Cuma hasilnya begitu jelek kata saya ini. Iya iya iya. Betul lurus ya. Iya. Iya iya. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bisnis sama ini nih. Iya, Ini mudah-mudahan. yang memasarkan nanti. Iya. Iya. Ya. Kunjungannya. Iya. Sehat selalu ya di sini ya semua warga ya. Sehat.